Selamat pagi. Apakah ini udah masuk room semuanya? Jumlah siswa di kelas IPS 4 ya ini. Berapa? Berapa orang? 34. Sekarang 34 orang bersama ibu. Kurang satu ya berarti. Muhammad Roed sakit? Oh, belum ngechat ibu sih sepertinya. Sakit kenapa? Ada yang tahu nggak? Demam? Kok bisa demam? Oh iya sih, kemarin di rumah ibu juga hujannya deras banget. Diingat-ingat ya teman-teman, karena akhir-akhir ini musim hujan, jangan lupa bawa jas hujan kemana-mana, bawa helm, pakai jaket. Bener banget. Sedia payung sebelum hujan. Nah, baik berarti bisa Ibu mulai ya pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum pembelajaran, agar nanti pembelajarannya bisa berjalan lancar, kalian dapat memahami materinya dan tidak mudah lupa, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Ya Rabbal Alamin, berdoa selesai. Oke, ada yang ingat gak? Kita sebelumnya belajar tentang apa? Benar, kegiatan ekonomi. Ada yang ingat kegiatan ekonomi itu apa? Langsung open mic ya teman-teman, atau bisa raise hand. Ingat nanti yang mau menyampaikan pendapat, nanti akan Ibu kasih nilai plus. Lumayan bisa nambah-nambah nilai ulangan kalian. Nggak usah takut untuk menjawab. Nanti kalau salah dibenarkan. Oke, Yunida? Memenuhi kebutuhan manusia. Cara manusia memenuhi kebutuhan, begitu ya? Ada yang mau menambahkan? Oh, sudah. Benar banget kata Yunida tadi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bisa beri contoh nggak? Membeli baju. Ada lagi? Membeli buku. Benar banget ya semua contohnya. Pembelian seseorang itu bisa dikatakan kegiatan ekonomi. Misal Yunida lapar nih, terus dia mau beli roti, itu juga bisa dikatakan kegiatan ekonomi. Ada yang bisa menyebutkan kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa aja? Ada? Ya, 3. Yang benar 3. Yang pertama yaitu terdapat, benar, produksi. Siapa tadi yang jawab? Debbie? Ayo, apalagi Debbie? Distribusi sama satu lagi? Konsumsi, benar. 3 kegiatan ekonomi yaitu distribusi, produksi, dan konsumsi. Benar banget. Oke, berarti udah ingat? Masih ingat semuanya ya? Langsung, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Perannya apa aja sih pelaku ekonomi ini? Ada yang sudah baca-baca? Yang dimaksud pelaku ekonomi itu apa aja? Ada yang udah baca belum? Ayo dijawab. Jordan, kamu jangan senyum-senyum aja. Ayo, peran ekonomi apa? Peran pelaku ekonomi. Ya, peran pelaku ekonomi adalah individu, kelompok, lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian, baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Ingat-ingat, ayo dibaca dulu.
Pelaku ekonomi adalah individu, bisa kelompok maupun lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi tadi apa? Ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Benar. Ada yang tahu nggak sih pelaku ekonomi itu siapa aja dan ada berapa? Ya, ada 4. Junida. Ganti jangan Junida terus. Ayo, yang lainnya. Jawab. Ya, Laila. Silahkan. Ada 4. Ya, apa aja? Rumah tangga. Terus? Perusahaan. Ayo, apa lagi? Udah, itu aja. Yang lainnya, ayo siapa yang bisa jawab? Ayo yang cowok-cowok mana ini? Kok nggak ada suaranya? Kiki? Rizky? Dimas? Iya, Dimas. Kurang 2. Apa? Pemerintah? Sama yang satunya? Ada yang mau menambahkan lagi? Udah, cukup. Ya, yang satunya adalah masyarakat luar negeri. Benar yang dikatakan teman-temannya semuanya tadi. Pelaku ekonomi itu ada 4. Ada 4. Diingat-ingat ya. Yang pertama itu ada rumah tangga. Yang kedua, perusahaan atau produsen. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Ada yang tahu nggak pengertian rumah tangga dalam pelaku ekonomi itu apa? Belum. Baik. Rumah tangga dalam peran pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa sekaligus orang yang memiliki faktor produksi. Maaf ya, itu ada typo. U-nya ketambahan 1. Ayo dibaca dulu. Rumah tangga adalah individu atau kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa. Rumah tangga yang memakai barang dan jasa. Sekaligus orang yang memiliki faktor produksi. Ada 3 poin penting di sini. Ayo diperhatikan. Rumah tangga adalah individu atau kelompok yang memakai barang dan jasa dan memiliki faktor produksi. Benar. Terus apa saja sih peran dari rumah tangga sendiri itu? Yang pertama yaitu menyediakan faktor-faktor produksi bagi perusahaan. Diingat-ingat, kan mereka tadi memiliki faktor produksi. Nah, mereka itu faktor produksinya untuk menyediakan perusahaan. Yang kedua, menerima imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Kan mereka rumah tangga sudah memberikan atau menyediakan faktor produksi nih untuk perusahaan. Nah, berarti mereka juga menerima imbalan dari penggunaan faktor produksi tersebut. Yang ketiga, melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli dan menggunakan barang dan jasa hasil produksi. Kembali lagi ke pertama tadi, yaitu mereka melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi tadi apa? Ayo. Ayo, Yordan. Pemenuhan kebutuhan. Kegiatan produksi adalah aktivitas pemenuhan kebutuhan. Dan yang terakhir, membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya tadi apa setelah rumah tangga? Ada apa tadi? Masa lupa lagi? Ya, benar. Perusahaan atau produsen. Ada yang tahu nggak pengertian perusahaan atau produsen? Ayo. Dibaca lagi. Boleh sambil browsing, dilihat.
Ya benar ada tulisannya di sini. Yang menggunakan faktor produksi, yang menyediakan barang atau jasa. Ya benar semuanya. Tadi yang jawab siapa? Ada Dewi lagi ya. Bu catat. Ya, pengertian perusahaan atau produsen adalah perusahaan baik swasta maupun pemerintah atau asing yang memproduksi, menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tadi dari siapa? Benar, rumah tangga. Yang diterima dari rumah tangga. Peranan perusahaan atau produsen sendiri adalah, ayo tadi yang diam aja dari tadi siapa? Yoga, dibacakan. Imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi. Terus, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Terus, mendistribusikan atau menjual barang hasil produksi. Menerima pendapatan atas penjualan. Yang terakhir, membayar pajak juga kepada negara. Berarti yang membayar pajak dua ya, rumah tangga, perusahaan atau produsen, semuanya membayar pajak. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham dari rumah tangga dan perusahaan atau produsen? Sudah paham ya, diingat-ingat. Nanti di akhir Ibu tanyain lagi. Ayo yang nggak dengerin. Setelah perusahaan atau rumah tangga produsen, ada apa lagi? Benar banget. Yang membayar diberikan pajak siapa? Benar, pemerintah. Pengertian pemerintah adalah pemerintah berperan sebagai pelaku, pengatur, dan pengawas kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku, pemerintah menjalankan BUMN. Kepanjangan BUMN apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar. Badan Usaha Milik Negara. Sebagai pengatur dan pengawas, pemerintah mengeluarkan peraturan, mengeluarkan perizinan, menarik pajak, dan retribusi. Dibaca lagi, disimak lagi. Pemerintah mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi sebagai pelaku juga pemerintah menjalankan perusahaan BUMN. Ada yang tahu nggak apa sih contohnya dari BUMN? BUMN ini Bu, toko kelontong depan rumah BUMN. Ayo ada yang tahu nggak? Ya, boleh. Garuda Indonesia itu juga termasuk BUMN. Oh ya, Pertamina juga. Berarti sudah banyak ya yang tahu BUMN itu apa? Peran pemerintah di sini ada 4. Yang pertama yaitu menerima pajak dari siapa tadi? Ayo. Rumah tangga dan perusahaan, benar. Yang kedua, melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN. Kalau misal Pertamina berarti pemerintah memproduksi atau menyediakan minyak solar atau minyak bensin. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter. Nanti ada materi sendiri, kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang terakhir, membuat undang-undang bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Sudah dipahami ya? Bisa lanjut. Dan yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Ayo dibacakan lagi yang belum. Siapa? Dimas, coba bacakan. Ayo. Setiap negara bergantung kepada negara lain. Diingat-ingat,
suatu negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan akan selalu memerlukan bantuan dari negara lain. Sehingga dalam kegiatan ekonomi, benar ya. Sehingga dalam kegiatan ekonomi, suatu negara bisa dipastikan akan melibatkan kegiatan ekonomi negara lain. Perannya apa aja sih masyarakat luar negeri itu? Ya, yang pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, dan yang terakhir sebagai investor. Yang pertama sebagai konsumen. Kata lainnya masyarakat luar negeri sebagai konsumen, ada yang tahu nggak? Ayo. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen itu, mereka impor barang dari negara lain ke negara mereka. Mereka membeli suatu barang dari negara lain untuk negara mereka, itu dinamakan impor. Sebagai produsen, namanya lawan katanya impor? Ya, ekspor. Mereka mengekspor barangnya ke luar negeri, mereka sebagai produsen. Dan yang terakhir sebagai investor. Mereka biasanya menanamkan perusahaan di suatu negara atau memberikan investasi dari negara mereka ke negara lain. Misalnya seperti pendirian Indomaret, Alfamart sekarang yang banyak banget, itu perusahaan luar negeri yang menanamkan investasinya ke Indonesia. Ya. Sudah paham semuanya? Ayo kembali lagi ke yang pertama tadi. Pelaku ekonomi ada berapa? Ya, benar banget. Ada 4. Ayo, apalagi? Siapa aja? Disebutkan. Semuanya jawab ya. Nggak boleh, nggak ada yang open mic. Semuanya harus jawab. Ayo. Yang pertama yaitu, benar, rumah tangga. Yang kedua, perusahaan atau produsen. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Yang pertama, rumah tangga, pengertiannya individu atau kelompok yang melakukan konsumsi. Perusahaan atau produsen, yaitu mereka yang menyediakan barang dan jasa kepada rumah tangga. Perusahaan atau produsen dapat menyediakan barang dan jasa itu karena ada apa? Benar, faktor produksi dari rumah tangga. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah adalah mereka yang menerima pajak, benar. Terus, melakukan pengawasan terhadap rumah tangga sama perusahaan. Dan melakukan kebijakan terhadap kegiatan ekonomi. Benar. Yang terakhir, ini udah ada di slide-nya ini. Dibaca lagi, disimak lagi ya, masyarakat luar negeri. Dan faktor-faktornya sebagai konsumen, produsen, investor. Sebagai konsumen karena mereka mengimpor. Sebagai produsen, ekspor. Dan sebagai investor. Baik, sudah menyimak semuanya ya. Minggu depan kita akan belajar lanjutan dari ini. Kita akan melihat tentang, kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu apa enggak? Ya, kita akan mempelajari tentang diagram peran pelaku ekonomi. Ada 3. Yang pertama, 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Jangan lupa dipelajari agar minggu depan bisa mengikuti materinya dengan baik ya. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu juga. Oh ya, nanti Ibu akan share PPT-nya di WA group. Kalau ada pertanyaan, nanti juga bisa disampaikan ke Ibu di WA group.
Ya, tadi yang kurang semangat. Ayo semangat lagi yang belum menjawab. Lia, Galuh. Tapi kelas ini lumayan banyak ya yang aktif. Senang Ibu ngajarnya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman. Sudah semangat banget pembelajaran bersama Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar. Jangan lupa dibaca lagi materinya ini. Setelah ini dibaca, dicatat-catat mana poin pentingnya. Dan minggu depan dipelajari juga materi diagram peran pelaku ekonomi. Habis ini ada kelas lagi. Ya, semangat, jangan lupa. Yang belum mandi, segera mandi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu live dulu ya. Pamit dulu.